Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Hanifah dengan NPM 2023 40640591 dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai hakikat manusia dalam filsafat pendidikan, perspektif naturalisme versus humanisme di mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Jane Amore, Magister Pendidikan. Pada materi kali ini terdapat latar belakang, yakni pendidikan berperan penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang lebih baik. Pemahaman tentang hakikat manusia menjadi dasar dalam menentukan tujuan, metode, dan isi pendidikan. Dua perspektif utama, yaitu naturalisme dan humanisme, menawarkan pandangan yang saling melengkapi. Naturalisme menekankan pentingnya pembelajaran melalui pengalaman langsung dan pertumbuhan alami. Sementara humanisme fokus pada pengembangan kebebasan berpikir, rasionalitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kedua pendekatan ini relevan untuk menciptakan sistem pendidikan holistik yang mendukung potensi individu dan tanggung jawab sosial. Pada pembahasan kali ini pula, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana pandangan naturalisme tentang hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan? Yang ketiga, bagaimana pandangan humanisme tentang hakikat manusia dan implikasinya dalam pendidikan? Yang keempat, apa perbedaan utama antara pandangan naturalisme dan humanisme dalam memahami hakikat manusia serta dampaknya terhadap pendidikan? Dan yang terakhir, bagaimana integrasi pandangan naturalisme dan humanisme dapat diterapkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang holistik dan seimbang? Selanjutnya masuk ke dalam materi. Yang pertama ada pengertian hakikat manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan adalah pemahaman tentang siapa manusia sebenarnya, meliputi sifat, potensi, dan kemampuannya. Hal ini menjadi dasar untuk menentukan tujuan, cara, dan isi pendidikan. Manusia dipandang tidak hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga memiliki akal, emosi, dan nilai moral, serta kemampuan sosial. Pemahaman ini membantu menjawab pertanyaan tentang tujuan pendidikan, cara mendidik yang sesuai dengan sifat manusia, serta peran manusia dalam hubungan dengan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya, aspek hakikat manusia dalam filsafat pendidikan itu ada 4. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berpikir, lalu manusia sebagai makhluk sosial, selanjutnya manusia sebagai makhluk moral, dan yang terakhir, manusia sebagai makhluk yang berkembang. Selanjutnya itu ada pandangan naturalisme tentang hakikat manusia dan penerapannya dalam pendidikan. Dalam perspektif naturalisme, manusia dipandang sebagai bagian integral dari alam yang tunduk pada hukum-hukum alami. Pemikiran ini berakar pada gagasan bahwa manusia memiliki potensi bawaan yang dapat berkembang secara optimal dan jika dibiarkan tumbuh secara alami tanpa terlalu banyak intervensi dari masyarakat atau sistem buatan. Prinsip utama pandangan naturalisme tentang hakikat manusia ini terdapat 4, yakni manusia sebagai makhluk alami, pertumbuhan alami, keselarasan dengan alam, serta pengalaman sebagai guru utama. Selanjutnya adalah pandangan humanisme tentang hakikat manusia dan penerapannya dalam pendidikan. Humanisme memandang manusia sebagai makhluk yang unik, memiliki martabat dan kemampuan untuk berkembang secara intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Dalam perspektif ini, manusia tidak hanya dilihat sebagai bagian dari alam, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kebebasan, kreativitas, dan tanggung jawab untuk menciptakan makna hidupnya. Selanjutnya, ada perbedaan utama antara naturalisme dan humanisme dalam memahami hakikat manusia dalam implikasinya terhadap pendidikan. Naturalisme sendiri memandang manusia sebagai bagian dari alam, fokus pada pertumbuhan alami, harmoni dengan alam, dan pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Naturalisme itu pendidikannya bersifat pasif, mengikuti ritme alami pada siswa. Sedangkan humanisme sendiri memandang manusia sebagai makhluk yang unik dengan kebebasan dan potensi kreatif, fokus pada pengembangan holistik, dialog, dan tanggung jawab sosial.
Pada humanisme, pendidikan bersifat aktif, memprioritaskan refleksi dan eksplorasi diri. Selanjutnya yakni integrasi naturalisme dan humanisme dalam pendidikan. Yang pertama, berpusat pada siswa dan alam. Maksudnya, menggabungkan pembelajaran dari lingkungan alami, yakni naturalisme, dengan eksplorasi minat dan bakat siswa, yakni dari humanisme. Yang kedua, pengalaman dan refleksi. Maksudnya, belajar melalui praktik langsung, dilengkapi dengan refleksi kritis untuk memahami makna pembelajaran. Yang ketiga, peran guru. Peran guru menjadi fasilitator yang mendukung perkembangan alami, sekaligus mentor yang membimbing perkembangan potensi siswa. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas kurikulum. Kurikulum ini dirancang untuk menghormati ritme dan alami dari siswa dan mengembangkan kecerdasan serta kreativitas mereka, karakter, dan kepedulian sosial pendidikan. Maka dari itu, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa dalam filsafat pendidikan, pemahaman tentang hakikat manusia penting untuk merancang pembelajaran. Naturalisme sendiri menekankan perkembangan alami sesuai hukum alam, sedangkan humanisme fokus pada kebebasan dan potensi individu secara holistik. Gabungan keduanya ini menciptakan pendidikan yang seimbang, membantu siswa tumbuh cerdas, kreatif, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab sosial. Pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan saja, tetapi membantu individu dalam menjadi pribadi yang utuh dan berkontribusi secara positif.